Oke, kenalin, Saya saya Eka rekam ya, Kak, Saputra. sorry. Oh siap, Bu Lina. Eka Saputra nih, saya 8 tahun udah pengalaman di, bisnis strategi. Saya juga, tentang operational excellence, finance saya udah pernah coba juga, pernah pegang, sales marketing, data science, terus people development pastinya, karena kita harus nge-lead, tim juga, jadi leadership is a must. Terus, untuk itu dalam kerjaan saya juga seringkali nge-lead, yang orchestrate creative impactful strategies gitu ya. Buat, day to day business at least, dari hari ke hari itu ada improvement yang lebih baik gitu setiap harinya. Dan yang pastinya perlu data research sama on the ground observation sih. Kita nggak bisa cuma dengar orang ngomong apa, kita langsung, oh ya kita simpulkan A atau B atau C atau D. Tapi kita juga harus tahu langsung sendiri, kita harus terjun ke lapangan sendiri untuk benar-benar tahu apa sih masalahnya gitu. Nah, saya juga, dalam perjalanan karir ini seringkali, nge-lead crucial project nih, yang, project mercusuar gitu ya. Jadi, conducting adalah problem solving gitu, untuk, bikin significant business impact, gitu sih. Dan, saat ini di Gojek, saya nge-lead Central and West Java, tadi yang seperti yang disebut sama Bu Lina. Dan, ya ini puji Tuhan challenging-nya adalah, ini adalah the largest area yang Gojek punya gitu. Meskipun secara quantity of drivers dan business scale-nya nggak sebesar Jabodetabek, tapi secara regional area-nya adalah area terbesar gitu. Dan saya nge-lead 18 cities gitu. Sedikit flashback nih, dulu, kalau bahasa gaulnya, gue juga anak Untar gitu. Tahun 2010 sampai 2014, saya adalah S1 ekonomi gitu. Udah gitu saya ikut BPHI-BP, di Imanta, kalau teman-teman tahu, di manajemen ada Imanta, di akuntansi ada Imakta, saya ikutnya Imanta gitu. Saya juga beruntung dapat, sebagai penerima beasiswa nih tahun 2014 gitu. Sangat disayangkan, kenapa nggak dari dulu awal gitu ya. 2014 udah mau lulus baru dapat gue. Tapi tetap disyukuri lah, semua itu ada hikmahnya. Saya, graduated 3,5 tahun dan puji Tuhan cum laude juga. Cum laude-nya meskipun tipis 3,3 tetap adalah, yang tidak bisa disyukurin. Saya waktu itu belum sempat, wisuda, baru kelar bikin skripsi dan belum bikin revisian, saya udah keterima kerja di Astra waktu itu. Jadi, memang basic-nya adalah Eka ini pengen cepet-cepet kerja, pengen cepet-cepet mandiri, dan kita pengen cepet-cepet, ya banggain orang tua lah waktu itu. Jadi karena, saya anak terakhir dan orang tua juga umurnya udah lumayan jauh lah gap-nya. Saya masuk sebagai MT, Business, Project Development, MT Finance kalau kita sebutnya di Astra itu, di bagian Auto 2000, Toyota Sales Operations. Nah, baru masuk nih, dapat project utama adalah cost efficiency and revenue growth. Revenue growth-nya oke, cost efficiency baru masuk suruh hemat gitu kan. Tapi, ini semua ada challenge kita saat kita masuk, kita nggak pernah tahu dan kita nggak bisa memilih gitu. Nah, tapi, dalam posisi ini ada untungnya juga saya megang area Sumatera, Kalimantan, Jawa, sama Bali waktu itu, di tahun 2014 sampai 2016. Jadi kurang lebih kalau teman-teman lihat 4 pulau ini saya udah pernah injek lah, gitu. Nah, di 2016-nya saya dipromot jadi Head of, Finance Operations Bandung, gitu. Saya, kesempatan untuk nge-lead kurang lebih 98 sampai 100 orang lah, gitu. Dan, ada dari sales, dari admin, dari tim bengkel, dan development yang lainnya, tim development yang lainnya juga. Dan di situ saya coba, bikin suatu lonjakan gitu, di mana, saya harus berprestasi gitu waktu kerja. Saya akhirnya dapat award dari Toyota, Motor juga, Astra Motor juga, itu adalah Best Service Culture sama Top Performing Branches gitu kan. Saya masuk kategori itu. Di tahun 2017, saya double hatting nih teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar Head of Finance, cuman saya jadi VIC untuk, Jawa Barat, areanya Bandung. Jadi Jawa Barat ada 2 waktu itu areanya, Bandung sama Pantura. Saya dipegang Bandung gitu. Kata orang-orang mungkin, ya Kak, gaji nggak naik tapi kerjaan makin banyak. True, ini true teman-teman. Cuman, dalam, sisi yang lain, positifnya adalah kita belajar banyak banget dan kita belajar me-manage orang, kita belajar untuk nge-lead orang. Dan bahkan kalau teman-teman tahu stakeholder saya adalah orang-orang senior umurnya di atas 40 tahun. Saya masih umur 20 berapa ya, 2017 itu berarti umur 25, 26 lah, kurang lebih.
Dan ini adalah soft skill-nya benar-benar kepacul banget sih kita waktu itu. Dan bersyukur di Astra kita belajar banyak banget soft skill dan kita juga belajar gimana manage people gitu ya. Nah, singkat cerita nih, saya tuh penasaran gitu ya. Di umur 27 gitu, kita udah posisinya sama kayak yang senior umurnya 45 tahun gitu kan. Jadi saya udah bisa lihat, this is my future gini nih. Besok kalau gue jadi orang di atau 2000, posisinya sama kurang lebih. Yang bedakan adalah cabangnya gitu. Terus saya ngeliat kayak, mungkin waktunya kita untuk coba cari-cari tahu lah ya. Dengan usia kita saat itu di 27, posisinya begitu, kalau di company lain tuh kayak apa? Berapa sih gaji yang kita harus dapat gitu kan? Cobalah Gojek waktu itu. Dan kebetulan penasaran banget sama tech company, karena saya yakin tech company itu umurnya masih panjang waktu itu. Benar-benar kayak hal baru yang kita pasti akan long run-nya panjang banget. Penasaran, cobalah Gojek waktu itu. Awalnya nothing tulus lah, kita cuma pengen tahu kayak apa sih, berapa sih gaji kita gitu. Nggak ada benar-benar yang harus dapat gitu. Terus yang bikin saya untuk oke, fix ini gue harus masuk Gojek sih kayaknya, adalah pertama kali pas interview sama HRD itu kan, 5 HRD lah interview saya. Udah gitu saya ketemu sama district head, kebetulan saya dibilang, Eka sorry banget nih, kita nggak bisa ngasih kamu yang di Jakarta, tapi terserah, kalau kamu mau tetap di Jakarta, kita akan coba cari lagi posisi yang lebih oke. Tapi saya punya penawaran nih buat Eka. Penawarannya adalah operations area-nya. Nah, posisi lebih bagus, payout-nya lebih bagus, dan career path-nya lebih bagus, gitu kan. Tapi di Eka, apa yang kamu pengen kamu ke Jakarta, kita nggak bisa penuhin. Posisi ini ada malah di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Role kamu adalah open area NTT, Kupang. Dalam hati, buset. Ini jauh banget, kita pengen ke Jakarta, kita belum pernah kerja di Jakarta, tapi kita harus perginya ke Kupang. Waktu itu kayak mulai goyah lah. Begitu interview sama district head, jadi kayak itu ada superior saya nih, pas di Bali, satu lengkap di atas. Ini orangnya pinter banget. Dia tuh di sharing session sebelumnya, saya pernah ngobrol nih, pernah cerita sama teman-teman yang sebelumnya. Jadi beberapa pertanyaan tuh kayak consulting based question yang benar-benar kayak, wah ini open mind banget sih. Ini kita interview 30 menit dong otak panas, terus mikir. Tapi semenjak itu saya merasa kayak, kalau orang-orang di Gojek kayak begini, gua harus masuk, fix harus masuk. Gitu. Dan akhirnya puji Tuhan keterima, pertama kali masuk 2019, saya megang special project di East Java Nusa Tenggara. Bukanya buka ke NTT, ke Kupang. Tapi ya kita nggak ada yang tahu ya teman-teman, takdir mau bawa kemana. 2020 kita COVID, semua untuk expansion bisnis di hold. Akhirnya saya pegangnya adalah District Operations Bali dan Nusa Tenggara. Only focusing untuk Bali dan Nusantara. Kenapa? Karena Surabaya is a different case gitu. Di saat orang-orang turun downfall gara-gara bisnisnya turun gara-gara COVID, Surabaya masih surviving. Jawa Timur masih surviving. Tapi kalau untuk Bali dan Nusa Tenggara, kacau balau. Untuk panjangnya ceritanya nanti saya akan cerita di belakang. Nah, 2022 kemarin, awal tahun, saya dipercaya buat pegang area Jawa Barat, Jawa Tengah. Posisinya terakhir adalah Regional Operations Manager, teman-teman. Oke. Biar nggak bosen, saya pengen nunjukin teman-teman satu video. Inilah kita ngeliat isinya Gojek dan ekosistemnya Gojek. Benar-benar orang-orang yang benar-benar pengennya hacky way, pengennya shortcut, pengennya cepat, pengennya udahlah gak usah mikirin banyak-banyak, yang penting kreatif. Kita lihat. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak,
satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan, setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Mantap. Ini kisah para Sorry. Oke. Terus tadi udah lihat tuh cendekiawan itu benar-benar ekosistem Gojek yang purely banget kita ngelihat sehari-hari gitu. Orang-orang pengennya hacky way, orang-orang pengennya shortcut, singkat, cepat, tapi kreatif gitu. Dan pertanyaan yang pertama nih, sama kenapa orang-orang sering nanya, Kak, kenapa sih kok lo di Gojek? Ini adalah jawabannya, Bu. Kenapa di Gojek? Gojek itu punya 3 pilar, teman-teman. Siap. Thank you, Bu Lina. Gojek punya 3 pilar. Speed, innovation, sama social impact gitu ya. Dan speed something yang kita butuhkan, apalagi untuk tech company dan startup. Speed almost everything, teman-teman. Tapi tetap harus hati-hati. Innovation pastinya dong. Teman-teman juga jangankan kita kerjaan, jangankan kita startup gitu. Idenya teman-teman juga brilian. Kemarin Bu Linda sempat kasih tahu ke saya, ada salah satu dari tim teknik industri bikin troli yang pakai sensor itu kayak mind blowing sih, gitu kayak bener juga ya, nggak kepikiran gitu kan. Dia Dan itu keren sih. Dia menangnya bukan cuma nasional. Jadi LKIM menang 21, internasional menang 21. Jadi dia buktikan bahwa walaupun cuma PPI, dia bisa juara sampai luar negeri gitu. Iya, itu keren sih Bu Lina, mind blowing sih, kita kayak wah bener juga, nggak kepikiran gitu ya. Oke. Terus kemudian juga social impact. Teman-teman, ini adalah pilihan nih. Social impact adalah something yang kita nggak dapatkan dengan mudah di company lain. Saya cerita contoh. Di tahun 2000 saya kerja di Toyota, saya jual mobil. Yang kita lainnya adalah customer yang memang punya duit. Mereka mau beli mobil. Apa yang kita kasih ke mereka? Good experience supaya balik lagi gitu. Pas mau servis kita kasih oke juga. Pas mereka mau minta request ini itu, kita juga bisa penuhin. Prosesnya cepat, pengiriman lancar, baik gitu. Dan social impact-nya ya itu buat mereka yang beli, paling kita menghidupi dengan performance kita bagus, dengan performance cabang kita bagus, kita menghidupi karyawan yang ada. Yaitu social impact-nya adalah untuk Eka, keluarga besar atau 2000, dan at least di cabangnya Eka gitu. Tapi begitu masuk Gojek, pernah kebayang nggak? Yang program kita lakukan, itu langsung diterima oleh driver sendiri. Mitra, baik driver, baik merchant, siapapun. Kita mau bikin sistem alokasi yang baru misalnya, atau kan kita bikin sistem Gojek gitu. Kita mempertemukan supply sama demand, mitra driver sama customer, kita temuin aplikasi ini membawa dampak nggak buat teman-teman mitra? Bawa dampak, teman-teman. Langsung otomatis plug gitu. Mereka dapat duit. Benar-benar purely mempermudah hidup orang, menambah income orang, dan memajukan ekonomi bangsa gitu ya. Ini social impact yang kita langsung dapat. Waktu itu pernah pas di Bali, pas zaman-zaman COVID itu, saya cerita sedikit. Jadi ada suatu waktu gitu, kita lagi buka open onboarding gitu buat driver mitra roda 2. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang nih ke kantor. Udah hampir tutup nih, jam 1 siang tuh udah mau tutup nih, kita udah mau close gitu. Tiba-tiba datang, saya lagi rokokan di depan, tiba-tiba ibu datang, Pak masih buka nggak gitu. Saya bilang, oh Bu masih sih Bu, cuman tinggal 10 menit lagi kalau misalnya Bu semua udah siap semua ready, ya oke gitu. Ada bawa KTP, bawa KK, bawa dokumen, bawa apapun udah siap semua, let's do it gitu. Kita ke dalam. Tapi saya ngeliat nih, ibu-ibu cuma pakai sendal dan pakai sendal jepit nih, meskipun atasnya sudah rapi gitu, kemeja dan
dan celana panjang gitu. Terus saya nanya, Bu, sorry, kita ada peraturan nggak boleh pakai sandal jepit masuk ke kantor gitu. Boleh nggak? Ada nggak sepatu atau apa gitu yang kita bisa masuk ke dalam? Dia cerita, "Eh, saya nggak punya sepatu nih, beli," gitu dia bilang, "beli. Maaf, saya nggak punya sepatu gitu. Saya janda, saya sendiri gitu. Kemarin pas COVID suami saya juga habis meninggal dan dia tuh mitra Gojek juga gitu, dan saya harus menghidupi anak saya gitu." Dan kita langsung diem nih. Ini kita mesti ngomong apa gitu kan sebetulnya, tapi ya tanpa berpikir panjang lah. Mungkin kita bisa ngeliat kayak, masa meninggal suaminya, kan nggak mungkin kita nanya gitu kan. Dan kita bisa ngecek juga sebetulnya dari kakaknya dia. Tapi tanpa panjang lebar kayak, oke yaudah yuk Bu, kita masuk dulu aja, kita ngobrol, Ibu ngadem dulu, kita siapin semua dokumennya, sambil kita cek nih, oh ternyata benar itu adalah istri dari almarhum yang pernah kerja di Gojek tapi udah meninggal memang misalnya, gara-gara emang sakit. Dan akhirnya saya ya udah sama tim saya bilang, oke, tim ini kita rekrut aja dan let's do it dengan hati yang sangat terbuka gitu ya. Kita lakukan onboarding ini, toh dia juga cuma nggak pakai sepatu, dan ini adalah lengkap, kita tahu background-nya, dan percayalah saat kita lakukan ini kita akan bantu banyak orang gitu, bahkan ibunya dan anaknya gitu. Terus udah direkrut, teman-teman tahu 3 bulan setelah rekrutmen itu terjadi, dia ke kantor bawa makanan, teman-teman. Terus dia nyari beli Eka, saya sama teman-teman gitu, ini saya mau makasih nih buat teman-teman yang beli sukses nggih, makasih ya udah bolehin saya gitu masuk ke Gojek buat gantiin suami saya. Sekarang lihat nih, beli Eka, saya udah pakai sepatu, saya nggak pakai sandal lagi, saya nggak malu ke kantor gitu, dan saya udah bisa bantuin anak saya ngeles kemarin buat masuk ke SMA atau SMP, saya lupa. Tapi segitu besarnya nih teman-teman, kayak kita dapat terima makanan, kayak kita speechless, kita nggak bisa ngomong apa, kayak karena iya inilah yang kita lakukan gitu. Dia pakai sandal dan tiga bulan berikutnya dia datang pakai sepatu gitu, dan dia pamer, cuman sekedar pakai sepatu gitu, pamer, beli Kak makasih gitu. Itu kayak oke guys, kita melakukan sesuatu yang baik tahun ini, at least saya bilang ke teman-teman. Oke, terus ya di Gojek kita dapat sense of impact gitu, dan kita juga pasti dapat opportunity to learn and grow gitu kan. Freedom and flexibility pasti, apalagi sekarang zaman work from home, tapi beberapa tempat ada beberapa position kita udah kayak security 3 shift. Pagi, siang, sore, saya malam. Bahkan saya pernah rekor jam 11 malam itu baru mulai video call, mulai call, meeting rame-rame sampai jam 2 pagi. Itu rekor. Terus career opportunity absolutely pasti ada gitu di Gojek. Nah, mau ngobrol sedikit sih, kontribusinya tuh seberapa besar sih? Ternyata di tahun 2018 tuh Gojek tuh kontribut ke Indonesia 55 triliun, which is huge, teman-teman. Gede banget. Ini bukan angka yang main-main, tapi ini angkanya gede banget. Gitu. Terus kita juga pernah ngasih suatu kuesioner ke teman-teman mitra gitu. Pengen tahu sih, mereka tuh kayak apa sih setelah kita digabung di Gojek, ada perasaan apa sih sama Gojek? Mereka declare ke kita nih, penghasilannya tuh untuk Goret tuh meningkat 40%. Kalau Gokar meningkat 40%. Dan yang kita happy adalah 93% mereka yakin bahwa menyertakan keluarga mereka gitu dengan di Gojek. Karena teman-teman, Gojek itu kalau mereka rajin, saya 100% yakin mereka di atas UMR. Pasti di atas UMR. Bayangin kalau mereka punya kerjaan yang aslinya, yang menetap, professional worker, mereka part-timer di Gojek, mereka bisa at least 1,5 kali lipat gajinya setiap bulan. Gitu. Akibatnya, rata-rata daya belinya meningkat nih. Goret 25%, Gokar 30%. Itu based on data. Dan yang bikin kita juga lebih happy lagi, mereka tuh bahagia tuh. Mereka puas sama Gojek gitu. Mereka senang sama kita gitu. Aplikasi yang mereka pakai untuk kerja itu menyenangkan buat mereka. Nah, misi Gojek untuk mengurangi kesulitan sehari-hari dengan menjadi provider terbaik yang menghubungkan supply demand. Catat teman-teman. Misinya Gojek itu adalah menjadi provider
penghubung antara supply sama demand. Supply sama demand, ada Gojek tengah-tengahnya. Itu adalah yang dilakukan sama Gojek. Nah, ini ada quotes yang bagus nih. Ingat nih, harus mimpi sebesar-besarnya, pikir panjang gitu kan, bahkan untuk sehari-hari, untuk daily basis gitu. Kita perlu take a baby steps. Apa sih baby steps? Baby steps itu kayak cuman langkah kecil, ya langkahnya bayi, kecil-kecil gitu. Tapi itu adalah key to long term success. Ini dikutip dari Robert Kiyosaki. Teman-teman juga pasti familiar dengan nama sosok ini. Bahkan Bu Lina juga sering kali nyebut beliau ini Robert Kiyosaki pas saya juga pas kuliah gitu. Nah, ternyata nih teman-teman, tahu nggak? Ini saya mau sharing ke teman-teman. Pas saya di Gojek, pas saya di Bali, ini adalah satu hal yang saya belajar banyak banget gitu. Benar-benar belajarnya luar biasa banyak. Mungkin buat teman-teman kayak, oh itu udah nggak update nih, Eka, karena udah COVID udah hampir hilang gitu. Yes, true. Tapi kita pengen tahu pre and post COVID itu kayak apa sih nanti. Gitu. Ini adalah bentuk dari aplikasi Gojek. Dimulai dari call center teman-teman, nggak ada di handphone. Jadi bentuknya kayak orang, kita Eka telepon ke call center Gojek, Mbak, saya mau berangkat dari Kemayoran ke Untar ya. Oke, saya coba cek dulu ya, alamat di mana Mas Eka, Jakarta Pusat, bla bla bla. Ada otomatis Google Maps-nya, biayanya berapa? Nanti dalam call center tuh nggak boleh tutup tuh. Bapak setuju nggak dengan harga segini? Gitu. Kalau setuju, klik setuju, maka dia akan nyariin drivernya. Bapak tunggu dulu ya, nanti akan driver datang dengan nama siapa. Kalau nggak setuju ya tutup. Atau bahkan ada tulisan keputus gitu kan. Kalau keputus kan artinya handphonenya mati nih, teleponnya mati gitu kan. Gitu. Tahun 2010 nih teman-teman. Baru kita punya apps itu 2016. Nah, ini kita mau nonton video lagi ke teman-teman. Sebuah kisah tentang 270 juta suara di negara kaya budaya berjumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia. Negeri berbudaya luhur dan berkarakter yang setengah penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Terhubung aktif lewat ponsel dan internet dengan rata-rata 8,5 jam per hari. Inilah yang mendorong pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia. Ya, ini adalah kisah mereka. Kisah tentang 270 juta suara yang dalam riuhnya menyimpan peluang tak terhingga untuk kita dan seluruh dunia. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, salah satu pusat perekonomian paling menjanjikan di dunia, Indonesia kini memimpin di garis terdepan. Ini semua terjadi berkat mimpi-mimpi besar yang terus menggerakkan Indonesia yang dulunya terhalang oleh keterbatasan akses dan peluang yang tersedia. Di sini, ekosistem GoTo hadir untuk Indonesia. Gojek menjadi solusi atas tantangan masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Gojek adalah aplikasi yang diciptakan oleh putra-putri terbaik bangsa dengan merangkul dan memfasilitasi sumber daya terbesar yang selama ini ada di tengah kita, para pengemudi ojek. Secara mudah dan cepat menghubungkan konsumen ke tempat tujuan, mengantarkan makanan serta berbagai kebutuhan harian. Sebagai pelopor layanan on-demand di Indonesia, Gojek menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita semua. Kata gojekin aja pun sudah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Gojek juga menghadirkan peluang bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menghubungkan mereka kepada jutaan konsumen. Kini semua tahu bahwa dalam situasi apapun selalu pasti ada jalan. Oke, teman-teman. Sebelum saya next ke slide berikutnya, di dalam video tadi tuh saya pengen ngasih tahu bahwa untuk do something, kita harus tahu addressable market-nya kita. Seberapa besar potensial market-nya. Dia nyebut bahwa Indonesia 270 sekian juta penduduk, dia online 8,5 jam satu hari untuk untuk handphonenya, growth-nya juga ada, macetnya ada, dan ini adalah field-nya Gojek gitu. Kita pengen tahu addressable market-nya Gojek itu berapa sih? Target pasar Gojek itu berapa sih? Siapa aja? Kita bisa kelihatan gitu. Dari jumlah populasi penduduk, skala demografi, usia gitu,
nanti ada penetrasi untuk mobile phone, berapa sih yang pakai handphone dan berapa yang nggak pakai handphone. Ketahuan dari mana? Dari pemakaian SIM card. SIM card dicek lagi, mana yang beli pulsa doang, mana yang beli paket data gitu kan. Kita ketahuan nih, berapa sih jumlah target market kita, addressable market kita berapa banyak, berapa juta. Itu yang kita ukur di awal gitu. Nah, kita next dulu. Sebuah kisah tentang 270 juta. Nah, ini kita bisa ngeliat tadi ada beberapa data gitu, 270 juta, 8,5 jam sehari. Ini adalah potensial pasar kita gitu. Nah, oleh karena itu kita bisa bikin ekosistem yang besar, ekosistem yang bagus di Gojek gitu. Secara milestone 2010 dibikin, 2015 kita baru 2016 lah, 15-16 itu kita baru punya aplikasi. 2016 juga kita punya GoCar sama GoPay. 2017 kita sebagai unicorn. Pertama 2018 itu Gojek expand ke Vietnam, ke Singapura. Terus juga 2018 kita sempat buka ke Thailand. Tapi Thailand itu nggak kurang lebih setahun lah umurnya. Di take over sama AirAsia gitu. Dan 2019 pas saya masuk nih, saya join Gojek jadi Dekakon pertama. Kayak masuk aja nggak ngerti nih, apa bedanya ya Dekakon sama enggak ya? Apa bedanya yang biasa sama Gojek yang Dekakon? Belum pernah ngerasain gitu. Tapi ternyata di balik itu banyak banget perubahannya, banyak banget yang kayak kentara. Kita ganti logo, kita langsung open expansion, kita langsung melirik market luar, kita coba buka service type baru gitu. Ini banyak banget. Gitu. Nah, ini mau pamer sedikit nih. Jadi baru pertama kali masuk di 2019, saya direkrut di Gojek, saya langsung bikin event yang tentunya juga ada media juga untuk di Bali gitu. Supaya kita siap nih, Gojek siap berevolusi. Terus mereka ganti baju dari logo lama ke logo baru. Ini kalau bisa ngeliat saya ada di sebelah kanan, bahkan baju Gojeknya belum dapat saya. Jadi bajunya warna biru sendiri. Terus yes, yang saya bilang tadi udah go internasional, kita punya Vietnam, Thailand, Singapura, dan Indonesia. Gitu. Nah, ngomong yang tadi nih saya bilang tentang Bali. Memang ini adalah hal yang udah lewat ya, udah ya 2019 susah-susahnya udah terlewati lah. Kita udah pahit, asam garamnya udah kita lewatin. Tapi ada hal yang bisa dicuplik sih dari teman-teman yang harapannya ini jadi suatu input yang bagus sih gitu. Pre-post pandemic, dan saya pengen ngomong tentang consumer behavior. Jadi sebelum COVID sama setelah COVID, konsumen kita tuh berbeda. Behavior tuh ganti gitu. Nggak jadi yang cuma yang lama yang steady, tapi ternyata nggak tahu tiba-tiba plok gitu. Shift gitu. Nanti ada 4 shift besar yang kita lihat, dan memang itu adalah studi yang udah relevan gitu. Dan ini based on true event karena gue alamin sendiri, saya ngalamin sendiri, dan saya yang initiate ini juga. Sebelum nguap nih ya, sebelum jam makan siang pada kelaparan, kita nonton video lagi. Hari ini banyak yang berubah tiba-tiba. Namun, kehidupan harus tetap berjalan. Seperti menikmati pesanan dengan suasana rumah, berbicara dengan sekat di antaranya, hingga ekstra menjaga diri setiap keluar rumah. Karena sebuah perjalanan tak selamanya sesuai rencana. Kita hanya perlu menerima untuk bertahan. Meski kadang lelah. Tapi, apa kita mau menyerah? Segitu sepinya teman-teman. Pas COVID ini benar-benar hits Gojek, dan pastinya semua orang
really really hard gitu ya, bener-bener kayak out of nowhere, tiba-tiba jebret hilang. Jebret kita kayak no idea ini apa, kita mesti ngapain, kita bisa ngapain, dan impact-nya apa. Purely kita nggak tahu. Kayak ini kayak suatu hal yang baru gitu. Emang kita ngeliat kalau based on history kayak ada apa, zaman dulu tuh pernah ada flu juga dan mungkin wabah-wabah gitu. Tapi yes, ini ternyata kita mengalami itu gitu, dan kita benar-benar mengalami hal yang semenakutkan itu gitu. Dan di sini saya pengen cerita pengalaman yang bagus sih teman-teman. Satu hal yang saya lakukan adalah Eka dan teman-teman take a deep breath and think creatively. Jadi benar-benar kita mikir kayak, oke, waktunya kita pause bentar dari seluruh aktivitas kita. Kayak, oke, duduk bareng, ngobrol, what happened, terus kita mesti ngapain. Kata kuncinya adalah, kita harus tahu customer kita apa untuk deliver something yang mereka mau. Yang mereka bermanfaat buat mereka. Gitu. Akhirnya kita muncul dengan structured thinking yang menurut kita cukup komprehensif gitu ya. Jadi pertama kita harus tahu statement problemnya apa sih. Kita punya problem apa sekarang? Into business ya, bukan di luar. Ya kita tahu di luar problemnya adalah virus datang, banyak yang korban dan bahkan bisa mengakibatkan meninggal. Tapi dalam bisnis, problem statement-nya apa sih? Dan faktanya itu apa? Dan ya you name it lah teman-teman. Kalian punya tahu ada smart yang ada measurable, terus time bound dan specific measurable, itu adalah salah satu yang kerangka yang kita pakai gitu. Jadi kita merumuskan bahwa faktanya jumlah penumpang transport nih GoRed dan GoCar berkurang 80%. Dan ya so what gitu. Kita punya objektif kan. Kita punya objektif bahwa bisnis Gojek harus bertahan. Ini saya ngomong Bali. Dan harus bisa kasih dampak ekonomi. Order Gojek harus tetap eksis. Kalian bayangin teman-teman. Pas COVID datang, kurang lebih bisnisnya Gojek turun kurang lebih 40%, 45%. Around itu ya. Khusus Bali ini teman-teman. Kita sisa 20%. Sisanya 20%. Sampai pas meeting update regional kayak, ya Eka nggak usah ngobrol deh, udah nggak apa, Eka nggak usah bawain presentasi, let's kasih tahu kita nih, apa yang kita bisa bantu untuk support Bali. Kita nggak ada lagi bisnis update, kita nggak ada lagi kayak bisnis target gitu. Pure nol, kita drop semua, duit semua, budget semua kita alokasin ke humanity. Benar-benar untuk sosial, kayak bakti sosial, kita kasih sembako, kita kasih masker gratis, dan kawan-kawan. Dan semua inisiatif itu datang dari Bali. Nah, terus $1 million question, how? Gitu kan. Saya yakin banget teman-teman tahu 8 step. Teman-teman belajar yang namanya DMake. Mungkin nanti begitu ada problem solving class gitu, ada kayak gimana sih cara kita nge-solve problem dan supaya structured gitu. Flow-nya tepat. Kita juga ada logic tree, ada PDCA, plan, do, check, action gitu kan. You name it lah teman-teman. Itu semua bakal works. Tapi dalam dunia kerja, kadang kita nggak punya waktunya untuk melakukan itu semua. Structured, yes. Kita lompat-lompat, pasti. Kita harus lompat-lompat. Kalau nggak, kita akan habis waktunya untuk sekedar bikin metodologi. Gitu. Itu praktek lapangan. Dan yang kita punya adalah strategic thinking. Jangan cuman pakai kacamata kuda, tapi kita harus pakai kacamata yang benar-benar strategik. Kalau bisa seluruh aspek yang ada, departemen yang ada di Gojek saat itu adalah bantu. Dari marketing ngapain, dari operation ngapain, dari sales ngapain, dari administrasi ngapain, dari security dan risk intelligence ngapain. Gitu. Akhirnya waktu itu Bali bikin suatu market research. Kita bilang, oke, ini adalah waktu kita untuk market research. Karena kita nggak tahu sama sekali, kita nggak punya teorinya, kita nggak punya fakta yang tepat, customer itu pengennya apa. Marketnya Gojek
yang memang kita cari tahu nih cohort-nya ada di Bali, kita akan cari tahu apa sih yang bikin teman-teman nggak pakai kendaraan umum lagi, nggak pakai Gojek lagi. Gitu. Dia bilang takut, intinya mereka takut. Dengan kondisinya mereka takut, ada yang memang di rumah work from home, ada yang takut, ada yang juga karena kebijakan pemerintah harus lockdown gitu kan. Tapi di dalam itu kita punya intisari 3 hal yang kita bisa ambil. Pertama, customer tuh pengen tetap aman dan nyaman naik Gojek maupun Gokar transportnya kita. Terus mereka minta adalah mitra tuh sehat. Mitra harus sehat, nggak boleh sakit gitu. Kalau nggak ya, apalagi naik motor gitu kan, dia batuk-batuk kita di belakangnya kena ya udah pasti ketepak lah gitu kan. Terus juga kendaraannya harus didisinfeksi, harus clear, apalagi kalau untuk Gokar ya, karena banyak orang keluar masuk dan itu indoor gitu. Terus mereka pengen mitra pakai masker. Nah, apa ya hasil result yang kita lakukan adalah di customer side kita adalah build customer trust gitu kan. Mereka tuh tahu atau enggak kita mitra kita sakit atau enggak dari mana. Apalagi kalau mitra kita ribuan, gimana cara kita memastikan satu persatu itu adalah sehat gitu. Jawabannya enggak bisa dipastikan, tapi kurang lebih bisa dicoba. Akhirnya kita bikin setiap hari mereka harus time check tuh di posko kita. Kita bikin beberapa posko di Bali, ada daily workers-nya. Setiap pagi mitra mau datang, mau on beat gitu, mau nyari kerjaan, dia nggak bisa on dulu. Dia harus cek temperatur di posko kita. Kalau dia dalam range suhu yang oke, dan oke, jalan, boleh narik. Kalau dia panas gitu, tiba-tiba, aduh panas kita kan ya. Oke, akhirnya kita akan suruh mereka istirahat dulu, dan kita suruh mereka ngecek ke klinik, Halodoc dan apapun. Mereka tes antigen, kalau nggak positif, ya sudah. Mereka disuruh istirahat dulu lah, 1-2 hari gitu. Kalau mereka positif, then what nih mereka? Kalau mereka positif, Gojek akan biayain tesnya mereka, akan biayain pengobatan mereka, dan kita kasih uang pengganti selama seminggu. Gitu. Itu yang kita lakukan. Benar-benar pure untuk humanity. Tapi sisi customer, apakah dia aware kalau driver itu udah time check atau belum? Nggak ada yang aware, teman-teman. Makanya kita ngobrol sama tim produk untuk, hey, kita ada isu yang mungkin solusinya akan membantu sedikit gitu dari customer perspektif. Kalau teman-teman lihat dulu ya, di bawahnya kalau gambar aplikasi ini, di bawahnya tuh ada kayak tombol, ada teks kecil lah gitu. Teksnya adalah your driver has been temp checked, vehicle has been disinfected. Supaya customer tahu, oh iya ya, ini berarti kalau misalnya saya pakai GoRed, Gojek, Gokar, drivernya tuh udah diyakinkan lah bahwa dia udah melakukan protokol yang baik. Suhu badannya tepat, terus kendaraan juga disinfeksi, jadi kayak aman dan nyaman gitu. Nah, itu adalah one thing. Tapi di samping itu ada satu hal lagi yang it works nih, apalagi zaman sekarang banyak banget anak muda, banyak banget orang-orang pangsa pasar kita itu yang pakai internet. Kita lihat tuh tadi 8,5 jam dia pakai sosial media. Makanya sosial media is the key nih teman-teman. Sosial media adalah booster. Oke. Salah satu hal yang kita lakukan adalah kita bikin demand generation dan harapan kita adalah itu bakal berfungsi dengan baik sih. Coba kita lihat videonya kecil. Kepada Abang dan Mbak yang budiman, selamat datang di protokol Gojek J3K. Jaga kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Yang pertama, jaga kesehatan dengan konsumsi asupan sehat. Mbak, apa benar vitamin kalau diminum saya jadinya fit, aman? Lalu cek suhu tubuh. Kenapa ya kita nggak bisa atur suhu? Kan namanya temperatur. Lalu jaga kebersihan, cuci tangan 20 detik. Emang bener ya Mbak, virus di tangan kalau dia pergi namanya virus kenangan. Dan disinfeksi kendaraan. Mas, katanya ya, kuman kalau lagi dibasmi itu namanya kenahu. Kuman. J3K terakhir, jaga keamanan,
Mogokar akan ada sekat pelindung. Apa benar? Sekat, kalau ada 2 namanya 2 kat. Kat, coba ulangin actingnya. Lah kenapa muncul? Iklan ini kan gak pakai syuting. Dan jangan lupa rutin ganti masker. Tahu nggak Mbak? Masker kalau cewek yang pakai jadinya baker. Kami pastikan Gokar Go Ride melakukan J3K. Cara aman, hidup nyaman pakai Gojek. Semoga habis nonton video ini nggak jadi garing ya, teman-teman, jokesnya. Tapi yes, ini yang kita lakukan di sana. Kita bikin campaign J3K itu untuk customer tahu kayak, oh ya Gojek itu udah do something supaya customer-nya aman dan nyaman gitu ya. Nah, nggak lupa nih teman-teman, customer udah kita kasih tahu nih, kita udah punya strategi. Driver side itu juga harus dilakukan karena kembali lagi supply and demand. Demand-nya kita udah kita gather, supply-nya you have to do something gitu kan. Kita yakin percaya bahwa setiap usaha kita nih, social media, demand generation apapun, kalau kita nggak educate drivernya, kita nggak educate supply-nya, then that means nothing gitu kan. Kalau kita udah bilang gembor-gembor nih, Gojek udah pakai masker, Gojek udah cuci tangan, pasti jemput nggak pakai masker, batuk-batuk, habis nama kita nih. Nama Gojek itu pasti akan tercoreng. Makanya kita juga ngasih materi semudah mungkin untuk para mitra. Dan kita juga melakukan hal lain nih, yaitu kita spread our partnership. Government play strategic role. Government itu adalah pemerintah yang, ya itu sektor yang gede. Dan ya namanya juga pemerintah ya, mereka bisa punya kuasa untuk push something atau do something gitu kan. Makanya kita juga ngobrol sama government, mereka minta lockdown, semuanya nggak keluar. Tapi apa iya? Seluruh orang bisa melakukan hal itu? Nggak juga. Kalau mereka ada kebutuhan buat perpanjang SNK, mereka ada butuh buat update surat-surat pendudukan, terus gimana? Mereka ada butuh makan, butuh keluar, nggak bisa masak, ya kita nggak bisa keluar, mau beli bahan juga nggak bisa, ya gimana gitu. Dan kita ngomong sama government untuk, oke, selama lockdown, seluruh driver yang pakai jaket Gojek, seluruh orang yang pakai jaket Gojek, itu harus dibolehkan untuk lewat. Karena mereka adalah media transporting nih, gitu. Mobilisasinya mitra customer nggak ada, dan kita yang mobile, gitu. Jadi kita kerjasama sama pemerintah, kita boleh dapat akses izinnya, kita juga kerjasama sama polsek setempat untuk pengambilan SIM kalau ketilang, tapi belum sempat ngambil. Kita suruh ngambilin KTP bisa, perpanjang SNK juga bisa. Itulah bisnis model yang kita pakai pas di COVID kemarin. Dan itu baru transport doang nih. Satu hal lagi nih tentang GoFood. Ini tricky nih teman-teman, ini tricky. Oh sorry, sebelum itu saya juga mau info juga. Dampak yang kita lakukan nih kepada para mitra pengemudi. Mereka merasa kayak mereka menerima alat pelindung saat mereka bekerja dan itu aman buat mereka. Terus mereka juga merasa mitra pengemudi lainnya dan Gojek pun saat ada yang terkena dampak atau yang butuh bantuan, itu semangat untuk bisa gotong royong untuk bareng-bareng gitu. Kita punya komunitas, kita punya risk intelligence, kita punya manajemen untuk bisa turun bareng-bareng. Dan semangat kita adalah mereka optimis bahwa ekonomi mereka akan kembali seperti semula. Dan 89% juga berencana untuk tetap menjadi mitra Gojek. Dan yang penting juga 84% mereka puas nih dengan cara Gojek berusaha nih buat mereka untuk melawan pandemi saat itu. Nah, ini yang saya bilang. Ini tricky. Saat di lockdown, artinya customer harus work from home, betul ya. Teman-teman juga yang awalnya kuliah offline jadi online semua, bahkan atau enggak beberapa yang sekolah di close dulu, tanpa ada kurikulum yang jelas gitu. Mungkin beberapa tempat akan begitu, karena semua pada habitnya jebret, kita nggak tahu. Tiba-tiba kosong, tiba-tiba kita harus berhenti, stop semua aktivitas offline, jebret. Nah, kita tahu nih, pas lockdown, GoFood itu naik teman-teman. GoFood itu meningkat drastis ordernya di Bali, gitu.
lockdown malah GoFood-nya ningkat. Kita karena awalnya kayak bingung. Cuman apa ya? Kenapa sih? Kenapa gitu? Jangan pernah puas teman-teman saat something itu berubah standar normal. Kalau bagus bukan berarti oh iyalah kita yang bikin, kita yang oke, tapi harus tahu kenapa. Apalagi kalau makin jelek, makin drop. Kita harus tahu nih kenapa kok drop. Tapi begitu bagus kita juga harus tahu kenapa kok bagus. Itu adalah evaluasi yang penting buat teman-teman besok kerja. Atau teman-teman besok punya bisnis doing something, jangan pernah terlena sama standar angka gitu. Begitu dia standarnya kurva yang naik jebret, meningkat drastis, harus tahu tuh why, kenapa. Nah, kita akhirnya tahu bahwa trennya adalah tren work from home. Terus daya beli masih kuat nih, teman-teman. Baru dirumahkan, oh ya gaji masih jalan, masih ada sabungan, masih simpanan. Ya udahlah, sambil kerja ya kita GoFood aja lah, gitu. Tapi ternyata kira-kira ada nggak ya thread-nya? Ada, teman-teman. Lockdown dalam waktu panjang itu artinya PHK. Buat teman-teman yang kita dengar ya, bahwa lockdown itu kan artinya company atau perusahaan, apalagi sektor industrial ya, dia akan merumahkan karyawannya. Ada yang dibayar masih full, ada yang dibayar cuma setengah, apalagi security shift-shiftan, ujung-ujungnya mereka nggak nyampe pendapatan normalnya gitu kan. Ujungnya apa? Iya, kalau lama-kelamaan nggak ada produksi sama sekali ya, PHK is a way out gitu kan. Dan kemudian perdagangan juga terkendala, nggak ada income, ujung-ujungnya kriminalitas meningkat gitu kan. Ini akan sesuatu yang bahaya gitu. Dan untuk menyelamatkan mitra-mitra nih, yaitu save our ass lah kita bahasa slangnya, kita bikin something prepare gitu. Kita always be prepared gitu. Saat nanti lockdown nggak selesai dengan waktu cepat, then what will you do nih Eka as a Gojek team di Bali? Kita tahu bahwa masak di rumah is the new trend. Karena mereka lama-lama untuk beli GoFood masakan jadi itu mahal, mereka akan mencoba untuk masak di rumah. Yang nggak bisa masak, belajar masak. Yang bisa masak, ya udah tetap aja ngurangin GoFood-nya, udah gue masak aja deh. Gitu. Tapi kan bosen kan? Kalau mereka cuma masak setiap hari, ya udah, kita akan lost customer gitu. Makanya Gojek bikin suatu campaign di sosial media. Masak di rumah is the new trend. Jadi kita manggil beberapa chef, koki, dan bahkan ini adalah owner dari mitra kita yang GoFood untuk ngajari masak. Mereka bisa jualan frozen food, dan mereka bisa dapat info kalau mau masak ini, ingredients-nya apa aja. Kalau mereka masak di rumah sendiri mau coba dari raw material, bahannya mentah, mereka akan klik satu aplikasi Gojek gitu. Namanya adalah GoMart dan GoShop. Di driver side kita dapat. GoFood nggak ada, akan tergantikan jadi GoShop dan GoMart. Gitu. Merchant side awalnya dia jualan yang fresh food jadi gitu, udah mateng, cook gitu. Mereka bisa berpikir untuk mencoba mencari frozen food di menu mereka. Yang awalnya bahkan holy cow, teman-teman tahu holy cow stick itu ya, kan nggak enak kan dibungkus kan, nggak enak lah, daging dibungkus itu nggak enak banget gitu. Makanya pas GoFood, pas kita mau GoFood, mereka tuh sedikit banget nih. Tapi pas pandemi, mereka salah satu yang mempelopori frozen food. Mereka jual kentang yang tinggal digoreng, steak dagingnya, sama bumbunya. Sudah di-marinate sama mereka. Dan ada caranya. Di customer tinggal ngapain aja bisa. Gitu. Nah, ini adalah beberapa perubahan yang kita lakukan di GoFood. Impact-nya apa sih? Nah, orang-orang tadi yang nggak ada pekerjaan, kehilangan pekerjaan, atau nggak mereka pengen berjaga-jaga, mereka join ke GoFood sebagai merchant. Mereka belajar masak, mereka coba join sebagai GoFood merchant. 40% itu bergabung pas di awal pandemi, Maret 2020. 90% adalah usaha kecil, bukan enterprise, bukan McD, bukan KFC, bukan Hokben. Tapi benar-benar entah kayak warung Eka,
masakan Padang Eka gitu, rumahan Eka gitu misalnya. Itu benar yang mitra kecil semua. Kemudian faktanya adalah 43% adalah pelaku usaha untuk pertama kalinya. Dan mitra usaha juga mengatakan bahwa mereka tuh bisa menyesuaikan diri dengan cepat nih di COVID-19 karena Gojek. Kita ngasih mereka training, kita ngasih mereka penyuluhan, kita berkali mereka dengan masker, kita berkali mereka dengan penyuluhan kayak mau bikin kotak yang hygiene seperti apa, kotak yang bagus seperti apa, jual frozen food pakai packagingnya gimana gitu. Terus fakta yang bagus juga mereka merasa nggak sanggup menghadapi pandemi tanpa adanya ekosistem Gojek karena restorannya sepi, GoFood-nya nggak, kalau mereka nggak ikut GoFood ya tutup, habis. Sekarang begitu pandemi lockdown, mereka tetap ada yang ngambil GoFood dan tetap jalan terus gitu bisnis mereka meskipun tetap turun. Itu sih. Nah, ini adalah mega shift yang terjadi nih teman-teman. Kita tahu pandemi datang, tapi ini adalah mega shift consumer behavior di era COVID-19. Ini sesuatu yang buat kita kayak, oke, pegangan kita. Pertama, mega shift pertama adalah stay at home lifestyle. Biasanya kita keluar, mobile dan kawan-kawan, kita jadi stay at home di rumah gitu. Working, living, playing, semua di rumah. Gitu. Karena apa? Nggak boleh keluar, lockdown, social distancing dan segala macam gitu kan. Yang kedua, bottom of the pyramid. Pernah dengar dong piramida Maslow, yang piramida kebutuhan gitu kan. Orang sekarang begitu di COVID, puncak piramida itu bergeser gitu. Dari aktualisasi diri ini. Dan ST menjadi kayak dasar piramida. Makan, sehat, keamanan jiwa dan raga itu penting buat mereka. Yang sebelumnya enggak. Sebelumnya mereka udah mencapai tahap itu. Jadi mereka butuh yang lain gitu. Sandang, pangan, papan udah terpenuhi semua. Dan mereka akan cari yang lain. Tertiary needs gitu kan. Yang ketiga adalah mega shift go virtual. Dengan adanya COVID kemarin, semua kontak fisik nggak boleh kan? Dan mereka harus beralih menggunakan media virtual atau digital. Dan di saat ini juga, Zoom itu tiba-tiba dongkrak. Google Hangouts dongkrak semua. Dan teman-teman yang nggak pernah pakai Zoom, jadi pakai Zoom. Yang kita nggak kebiasa hangout ketemu, tapi sekarang jadi mau nggak mau pakai Zoom gitu. Agak canggung karena ya pakai layar, tapi ya at least itu yang kita bisa lakukan. Itu yang kita bisa lakukan untuk bisa at least ketemu mukanya, ngeliat temen atau ngeliat apa, itu pakai virtual. Gitu. Dan mega shift keempat, empathic society nih teman-teman. Kuncinya adalah semakin menderita, semakin religius teman-teman. Ini suatu fun fact, tapi ini real. Banyaknya korban jiwa gara-gara COVID-19, akhirnya masyarakat berubah nih, penuh empati, penuh belas asih, terus tiba-tiba sosial activity jadi naik gitu kan. Yang awalnya ibu-ibu banyak gibah, banyak curcol, sekarang jadi kayak sering bikin kegiatan sosial, masak bareng, bikin dibungkus, dibagi ke teman-teman untuk just kegiatan sosial gitu, karena mereka pengen bantu. Ini adalah mega shift yang terbesar nih terjadi akibat COVID-19. Nah, apa sih nih Eka kalau dilihat dari activities-nya gitu? Stay at home lifestyle itu turun mobilitas, makanya stay at home gitu kan. Belanja online yang awalnya cuma pengen nih, gue pengen lah beli ini, pengen beli itu. Jadi kebutuhan. Yang awalnya ya bisa lah ke Indomaret, ke Alfamart, ke supermarket, beli tisu, beli apa sehari-hari, tapi sekarang nggak jadi kebutuhan. Oh, gue nggak bisa keluar, gue takut keluar, akhirnya kita pesan lewat Tokopedia. Gitu kan. Terus pengiriman makanan juga yang awalnya cuma seneng doang nih, ya udahlah sekali cobalah gitu. Kan jadi kebiasaan gitu, karena udah sering. Jadi mereka pakai terus gitu. Terus makanan kembalinya masakan rumah, yes, tadi yang kita bilang, dan itu valid. Yang awalnya beli jadi masak di rumah, kenapa duit tidak habis? Makanan beku, frozen food, itu tetap kepake buat menyelamatkan para customer kita yang pengen ngestok atau yang nggak bisa masak tapi pengen ngestok gitu.
Terus juga subscription model. Gara-gara COVID nih, kita harus di rumah, bosen, subscription-nya kita nyalain untuk Spotify lah, Netflix lah, terus ada lagi misalnya YouTube lah, subscription mode semuanya. Terus tren DIY, do it yourself. Di rumah nih, kita bingung nih mau ngapain gitu kan. Waktu udah masih yang harusnya di jalan, mobilitas 1 jam nih, jadi di rumah masih nganggur, bisa kerja lebih cepat, pulang lebih cepat, bisa pulang lebih cepat. Akibatnya apa? Kok kayak rumah gue ada yang aneh, ada yang kurang ya, ada yang kurang bagus nih. Makanya dia akan coba untuk do it yourself, benerin pintu, benerin meja, benerin apapun, ganti lampu sendiri yang awalnya manggil orang, jadi ganti lampu sendiri gitu kan. Terus bahkan untuk yang level-level tertentu kayak waktunya mendekor rumah nih, gitu, menata rumah itu satu hal yang cukup entertaining waktu itu ya. Terus ruangan jadi tempat kerja ya pasti, mau di kamar ya dimanapun gitu, ruang makan semua jadi tempat kerja gitu. Nggak ada yang proper, tetap dipakai buat kerja. Terus juga itu tren work life balance, karena kita waktunya masih banyak, bisa banget nih untuk olahraga di rumah gitu. Nah, yang kedua ada back to bottom of the pyramid. Karena abadnya jaga jarak, ketimbang sosial nih, kita keluar pengen nunjukin kalau kita hebat, udah nggak ada lagi. Berkurangnya sangat drastis karena ada abad jaga jarak. Terus trust-nya ke masyarakat juga bakal berkurang. Pelanggan tuh ditakutin. Ini satu hal yang agak kontradiktif, cuman benar nih. Kita punya toko, kita nggak jualan kita mati, kita jualan takut kena COVID, gitu kan. Jadi sometimes pelanggan tuh selalu ditakuti. Dan tren jamu is the new espresso. Dulu kita sering ngopi di luar, kita sering gaya hidup yang ya fancy lah. Kita tahu Starbucks itu laku di Indonesia awalnya. Ada teori yang bilang bahwa akan lebih fancy kalau misalnya gue bawa Starbucks take away karena logonya. Jadi orang tahu, oh ya itu Starbucks sih. Sekarang enggak. Jamu is the new espresso. Jamu itu minum sehat kan, untuk daya tahan badan kan. Itu yang dipakai. Gitu. Terus halal toyiban juga something yang perlu nih. Terus traveling juga something yang dielu-elukan karena ya lockdown, kita nggak boleh kemana-mana, travel ban, dan bosen lah. Go virtualnya juga bisa jadi suatu hal yang memang kita lihat. Cashless, terus juga virtual experience, jam kerja fleksibel, generasi Zoom, telemedicine. Halodoc itu kan telemedicine, kita nggak perlu ke rumah sakit, kita nggak perlu apa-apa, konsultasi dokter bisa pakai aplikasi. Terus juga daring sekolah, dari rumah. Buat yang punya adik-adik sekolah, ujung-ujungnya jadi online semua pakai Zoom di rumah. Ibadah pun jadi online. Kita biasanya kalau misa terima hosti ya cuma nonton doang jadinya, gitu kan. Terus empathic society, timbulnya empati dan solidaritas. Terus drone parenting menjadi positive parenting. Kenapa? Ini buat mungkin yang ngelihat atau nggak punya ekosistem di luar itu, rasa kayak semula cuma ngawasin nih. Cuman karena kita waktunya banyak di rumah, akhirnya dia sering interaksi langsung nih, gitu sama anaknya. Jadi positive parenting. Terus ini yang saya bilang, semakin modern semakin religius, gitu. Nah, tenang nih teman-teman, setiap ada storm gitu, pasti akan ada rainbow setelahnya gitu kan. Kita ngeliat tadi addressable market-nya, Gojek punya 272, pengguna aktifnya sekian, sosial media juga sekian gitu kan. Ternyata gara-gara pandemi ada positive impact yang terjadi nih teman-teman. Ekonomi digitalnya berkembang gitu kan. Internet itu rocketing gitu kan. Bahkan dia bilang kayak internet economy is thriving across the major Southeast Asian countries gitu kan. Dengan Indonesia sebagai roket yang taking off faster gitu kan. Jadi dia benar-benar melambung cus gitu kayak out of nowhere tiba-tiba Indonesia gitu naik semua gitu. Nah, ternyata membawa berkah juga. Gara-gara digitalnya naik, akibatnya kita lihat nih transaksi GoFood 3 kali meningkat, acara daring logo yang di bawah tuh logo GoPlay teman-teman ya. Jadi kita GoPlay itu adalah aplikasinya Gojek yang bisa kayak nonton subscription lah gitu. Terus semua acara bisa ditaruh di GoPlay gitu, tapi kayak beli tiketnya gitu, kayak GoTicket gitu lah, loket.
Jadi itu juga meningkat pesat. Gosen pas Ramadan juga meningkatnya pesat karena kita nggak bisa ketemuan, kirim-kirim barang gitu kan. Terus transaksi obat-obatan juga masih meningkat jauh lah, pastilah kalau obat-obatan di kala begini. Gitu. Nah, biar gak ngantuk lagi, kita pengen ngasih tahu lanjutannya dari yang kita lakukan tadi. Video di awal ada kita bilang apakah kita akan menyerah dengan kondisi yang ada gitu ya. Ini adalah spiritnya Gojek dan menurut kita yang mengalami ini adalah cukup heart melting sih gitu. Happy watching, teman-teman. Hari ini banyak yang berubah tiba-tiba. Tapi, apa kita akan menyerah? Kita tidak akan menyerah. Masih banyak cara untuk bertahan. Dengan saling jaga dan berbagi. Kita bisa lebih kuat. Karena kita punya banyak siasat. Meski kadang adaptasi itu sulit. Ini cara untuk bangkit. Tetap semangat untuk capai yang tertunda. Saatnya berani melangkah, berbekal pelajaran yang bisa kuatkan perjalanan. Karena esok, perubahan akan tetap jadi bagian dari perjalanan yang membuat kita lebih kuat. Dan selalu percaya, pasti ada jalan. Yeay. Nah, inilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri sharing hari ini nih, saya pengen bilang sama teman-teman, apapun nanti bisnisnya teman-teman, dan apapun pekerjaan nanti teman-teman, ini adalah yang update sekarang, the rules of tech industry. Bukan lagi tech company itu serba cuma melulu bikin produk barang. Mereka bikin software dan kawan-kawan. Tapi rules yang paling signifikan sekarang adalah tech company itu adalah connecting supply dan demand, which is Gojek. Tadi saya pernah bilang Gojek di awal connecting supply and demand, dan teman-teman catat nih. Through digital apps to create new experience gitu. Kita nemuin bisnis partner sama consumer, kita nemuin yang punya aset, punya mobil, punya properti ke market yang volume besar dan market yang lebih luas gitu kan. Contoh Traveloka, dari cuman jual tiket yang datang dari ke tempat travel agent, jadi semua orang bisa pesan tiket dari manapun gitu. Nah, kedua kayak mereka punya sewa mobil cuma satu tempat, rental, sekarang mau dimanapun bisa akses gitu kan. Nah, itu juga merubah yang konvensional dari melalui digitalization gitu kan. Nah, apa sih yang dibutuhkan gitu kan? Kita perlu reputasi, kita perlu user friendly atau easy to use. Traffic harus gede dan kita punya database. Goalnya cuma satu teman-teman, monetization. Cuman monetization goalnya. Itulah tujuan semua company kan, harus cuan, harus duitnya ada gitu. Gitu sih. Dan ini yang dilakukan sama Gojek, kalau teman-teman aware, kita punya komitmen buat selalu bikin social impact yang bagus, dan kita pengen punya ekosistemnya tuh gede, dan ekosistemnya itu membantu banyak orang social impact. Satu video terakhir ya teman-teman sebelum kita nge-close sesi hari ini, setelah itu kita jawab, kita pengen nunjukin ke teman-teman, 2022 ini Gojek melakukan IPO teman-teman, dan surprisingly ini yang dilakukan Gojek sebagai bentuk social impact. Mengandung bawang, teman-teman. Tidak ada kita yang bisa berhasil dalam kesendirian. Karena waktu kita maju dan kita jadi lebih baik, semuanya itu selalu hasil pekerjaan banyak orang. Masuk akal kan?
Dan kalaupun seseorang berhasil, namun dia berhasil sendirian di depan, dia tidak akan lama bertahan, ya kan? Karena hanya jika kita berhasil bersama-sama, maka baru semua orang akan terus mengusahakan keberhasilan tadi. Kita tahu, keberhasilan sejati semakin dibagikan, bukannya berkurang, tapi malah terus bertambah. Dan semakin diteruskan, bukannya jadi lemah, tapi bertambah kokoh dia malah. Keberhasilan yang seperti ini adalah keberhasilan yang kami selalu perjuangkan di GoTo. Semua orang yang hidupnya saling terkait satu sama lain di ekosistem ini akan selalu bergotong royong dan mengandalkan yang lain untuk maju. Karena ketika yang lain maju, maka mereka sendiri pun pasti maju. Tentu berpikiran pendek jika berhasil yang dicari hanya berhasil untuk masing-masing diri dan cuma untuk untung hari ini. Bukan itu tujuan kami. Segala langkah-langkah yang sedang kami lakukan dan segala perbaikan-perbaikan yang sedang terus kami kerjakan, semuanya adalah untuk mewujudkan keberhasilan yang mempersatukan dan menguntungkan semua orang. Keberhasilan yang bisa teguh menghadapi zaman demi zaman dan membawa Indonesia kita terus maju ke depan. Kami di GoTo percaya, kami hanya berhasil jika para mitra pengemudi, mitra usaha, para konsumen, dan para karyawan GoTo juga berhasil bersama kami. Karena keberhasilan sejati baru masuk akal di pikiran dan di hati ketika dia bukan hanya semata tentang diri sendiri. Oke, ujung-ujungnya malah jualan ya belakangnya. Ya, Oke, sip. thank you. Terima kasih Eka. Ya, Sesi tanya jawab udah banyak yang mau. Ini boleh open video ya. oh boleh, Mulai boleh. dari awal, jangan diketik-ketik doang. Coba ngomong dari awal. Teori chat, silakan. Open video, open mic. Halo Bu, maaf sebelumnya saya lagi nggak bisa open kamera Bu. Ya, silakan. Silakan nanya. Iya, jadi saya ingin, ya oke. Jadi saya ingin bertanya kepada Kak Eka. Jadi tadi sempat disinggung tentang target market. Nah, aku mau nanya kalau misal target market di awal itu nggak tercapai gimana ya? Terlepas dari perusahaan Gojek, mungkin untuk usaha lainnya juga gitu. Makasih Kak. Oke, sip. Thank you, Richard. Target market itu beda dengan target profit nih, teman-teman. Jadi bedakan target market dengan target profit. Target market itu pangsa pasar ya. Jadi kita melihat bahwa kita mau bikin suatu ekosistem baru. Kita pengen bikin Gojek gitu. Kita pengen tahu addressable marketnya berapa sih? Kita ngeliat dari kupasan bawang paling, kalau kita lihat bawang ya, kupasan bawang paling luar, kulitnya dulu. Kita pengen bikin di Indonesia gitu. Berapa banyak sih populasi Indonesia? Itu kupasan pertama. Jawabannya 270 something juta. Kupasan kedua, ternyata apa sih berikutnya? Berapa sih banyak mereka yang pakai smartphone? Penetrasinya kayak apa sih? Gitu. Atau mungkin sebelum itu kayak usia demografi deh. Demografinya adalah range umur berapa, saya berapa yang menjadi target pasarnya si Gojek. Tentunya 17 sampai yang nggak terhingga. Cuman punya challenge masing-masing. 17 dia melek teknologi, dia punya aplikasi, tapi mereka nggak punya daya beli. Kenapa? Masih uang jajan. Kalau umur 50 something saat itu, 55 dan ke atas, mereka bisa jadi target pasar. Bukan berarti mereka nggak bisa melek teknologi, tapi akan challenging untuk ngajarin. Something yang kita harus tahu juga. Dari demografi. Setelah demografi, kita tahu nih, anggaplah pakainya 17 tahun sampai dengan 45 tahun dulu deh. Dari usia segitu,
berapa yang pakai handphone. Ya kan kita ngeliat tuh pakai handphone tuh kan apakah cuma beli handphone doang buat telepon doang nih atau mereka pakai buat browsing gitu kan. Kita kerjasama sama Telkomsel untuk ngecek dalam SIM card yang dipakai sama para konsumen Indonesia itu dipakai untuk beli pulsa doang atau dipakai juga buat beli data. Artinya kita temu nih populasi yang lebih kecil lagi teriris lagi bawangnya bahwa yang kepake cuman anggaplah 150 juta gitu. Dan itu adalah addressable market kita tuh. Dengan 150 juta itu kita tahu nih, oh yang 17 sampai dengan 20 kita mau caranya gimana? Mungkin kita akan masuk ke sekolah-sekolah, apa caranya, atau nggak kita mau menanamkan mereka bahwa Gojek itu helpful saat kalian mau sekolah bisa pakai Gojek, kita bikin titik poinnya untuk antar jemput pulang dan pergi. Umur 24 sampai umur 45, artinya mereka punya nih pangsa pasarnya, mereka punya daya beli. Mereka kerja dan kawan-kawan, artinya kita bisa kasih mereka vouchering lebih bagus. Kayak yuk beli bundling, beli makanan 5 porsi akan diskon 75.000 misalnya. Kalau kita nembakin ke anak SMP, SMA kan nggak cocok ya, gitu. Kita punya segmented di situ. Untuk yang atas-atas mungkin kita punya segmen yang lain. Itu sih. Jadi kesimpulannya nggak ada bukan harga hubungnya, tapi yang disebut adalah target market, bukan target profit. Itu sih, Richard. Ya, kemudian Charles, silakan, Charles. Terima kasih Kak, terima kasih Bu Lina. Yo, Ya, terima kasih Theo. Charles. Wah, ini berat nih. Fitur Go Ride and Go Car itu jarang memiliki voucher promo. Oke. Ini adalah is all about strategi nih, Charles. Jadi setiap company punya strategi masing-masing. Ada yang kita, ya vouchering itu kan burning ya. Kita punya voucher artinya kita punya budget yang kita keluarkan. Kalau kita burning di awal, kita punya duit nggak sampai di akhir-akhir. Gitu. Kalau kita nggak burning di awal, kita bisa nggak boosting mengejar ketinggalan kita di akhir-akhir. Itu kan strategi setiap perusahaan beda-beda. Kebetulan diambil sama Gojek adalah kita hanya memaintain customer emang loyal sama Gojek sementara karena kita tahu kita harus saving. Kita yakin bahwa company yang exist di long run itu adalah company yang akan jadi people mindset. Gitu. Buat apa kita sekarang burning gede-gede, ujung-ujungnya kita nggak punya duit, kalah yang sama yang lain, dan kita akan stop gitu. Itu adalah strateginya kita sih, Gojek. Itu sih, semoga menjawab nih, Charles. Oke, Yohanes, terima kasih Kak. Yohanes Widya Semara, apakah pengalaman Imam Tam mendukung perjalanan karir? Kakak. Yes, betul. Thank you nih Yohanes. Ini sedikit banyak segi kita sosial itu kepake banget nih. Jadi organisasi itu menurut saya satu hal yang penting untuk fondasi sih. Kita berani ngomong, kita berani ketemu orang, kita berani ngumpul, kita berani brainstorming, kita bisa dengerin orang lain ngomong apa, kita pengen ngerti orang mau ngomong apa, itu adalah semua didapatkan dari sosial dari awal sih. Yang kepake di dunia kerja. Dan organizational experience itu ternyata dipandang loh di dalam HR people-nya suatu company. Gitu sih. Oke, thank you. Billy untuk masuki area lain dan go internasional, langkah kecil apa sih yang menjadi yang Gojek pertama kali lakukan? Dan keunikan apa yang Gojek punya sampai bisa go internasional? Cuman sampai mana ya internasional? Singapura, Malaysia, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand. Thailand udah, cuman dia kita balik lagi ke AirAsia sih, boleh. Jadi yang kita harus tahu adalah kita punya addressable market di sana. Kita punya target pasar di sana, gitu kan? Itu adalah langkah kecil yang kita perlu tahu. Sebelum kita masuk semerta-merta jebret, kita harus tahu juga pertama target pasar ada atau enggak. Kedua, memungkinkan nggak kita ke sana? Apa kita punya channel yang baik di sana? Kita punya use case yang tepat nggak? Contoh, Gojek expand ke Vietnam. Vietnam, kalau teman-teman udah pernah ke Vietnam, itu kan macetnya sama ya, brutalnya sama gitu kan. Ya, Bahkan motornya banyak, sepedanya banyak. Iya. Kalau di sini sepeda masih kurang, soalnya sepeda itu banyak banget. Betul, makanya buat kita use case-nya sama. Dan kita go to Thailand. Tapi di Singapura adalah use case yang berbeda. Kita nggak boleh punya layanan GoRide di sana. Karena
terlalu bahaya Iya, di nggak ada. Singapura. Betul. Malaysia juga jarang Malaysia motor. ya, betul. Betul. Jarang Karena mereka motor. terlalu bahaya. Jadi tergantung kita perlu tahu nih sebelum kita terjun ke sana, kita harus tahu marketnya sama atau enggak, tipikal marketnya sama atau enggak, addressable market atau enggak, strateginya apa. Ada nggak di sana use case yang tepat. Terlepas dari itu ada kayak safety, government-nya terima atau enggak, terus kira-kira jalanannya oke atau enggak, use case ekonomi ada atau enggak, GDP-nya berapa, itu adalah hal yang lain sih. Market penetration berapa itu hal yang lain. Tapi yes, we have to do some research. Eka, tapi Ya. aneh juga ya. Kenapa AirAsia pegang Thailand? Kenapa dia nggak pegang Malaysia? Karena ini yang saya nggak tahu sih Bu Lina, terus terang. Tapi kalau Karena yang terakhir untuk saya bilang, market yang mirip Indonesia banget itu Thailand. Yang Betul. mirip banget ya itu Thailand. Sama Indonesia itu Betul. mirip banget. betul. Tapi yang saya tahu bahwa kemarin tuh pas kita mau switching ownership itu sama AirAsia, AirAsia tuh membuat AirAsia Food, which yang AirAsia itu flight-nya banyak dan flight-nya home base-nya banyak di Thailand. Ya, Gitu sih. Makanya mereka decide untuk ke Thailand. Apakah next to be-nya mereka akan ke Singapura? Yang saya nggak tahu sih, Bu Lina. Malaysia lah mestinya ya. Kan mereka Iya. AirAsia kan Malaysia tuh. Si Iya. itunya. Oke, Latricia bertanya di awal lulus apa ada target yang plan sendiri untuk sampai di titik ini? Dari awal kakak lulus apa ada target? Target apa? Target jadi direktur apa target menikah atau target apa ini? Oke, personal purpose ini banyak. Kalau memang dibilang dari lulus, saya cuma pengen cita-cita adalah pengen cepat-cepat kerja nih, Latricia. Saya pengen cepat-cepat kerja, pengen banggain orang tua karena beberapa tahun sebelumnya kita sempat kena krisis tahun 98, terus usahanya si orang tua juga lumayan hancur. Satu prinsip kayak, oke, gue harus cepat-cepat lulus kerja, gue harus cepat lulus kuliah, gue harus kerja, dan gue harus banggain, gue harus mandiri. Itu sih target waktu itu jangka 5 tahun lah setelah kita lulus. Tapi setelah jangka 5 tahun lulus, kita punya target lagi, harus punya rumah gitu kan, harus punya biaya buat merit dan kawan-kawan, kita harus punya ekonomi stabil gitu sih. Dan ya sekarang lagi mencari sih. Kebetulan rumah udah sambil nyambil. Gitu. Oke, Fadel. Fadel, bagaimana sistem kerja Gojek mencari tahu yang nakal, driver yang nakal? Oh bisa. Kita bisa ngeliat behavior-nya si driver. Ini jangan-jangan ada pengalaman. Jadi kita bisa nge-track contoh akun yang joki, driver yang memang bukan pakai akun, Eka punya akun, dipakai sama Fadel, berarti kan beda orang. Fadel kalau kerjanya benar, oke. Kalau Fadel kerjanya nggak benar, akan jadi masalah buat customer dan trust issue buat customer. Akibatnya kita harus bikin verifikasi muka. Saat pagi kita mau online, kita harus buka pakai biometrik wajah kayak kita mau login iPhone, gitu kan. Kalau itu gagal, maka nggak bisa di online. Itu cara hal yang lagi lumayan gitu sih. Salah satunya itu. Oke. Bu Lina, mungkin kalau kita boleh anak-anaknya yang ngomong. Kayak 5 menit terakhir saya pengen coba ada Kahoot sih. Pengen ajak teman-teman main sih. Oh boleh. Gitu. Ini belum 5 menit terakhir, 10 terakhir. Jam 1.10 kan mereka terakhir sudah. Oh, oke. Tadi sampai ke Latricia. Ke Fadel terakhir. Oke, Jennifer Jayanto. Cara survive menaikkan kepercayaan pelanggan, cari target baru, dan karena itu awalnya takut untuk kontak fisik, terutama di bidang jasa pasti ada kesusahan. Yes, agree nih Jennifer, totally agree, gitu kan. Cara survive, ya kita harus simpang siur nih mikirnya. Jadi kondisinya harus subsidi silang. Salah satu caranya ya, tapi ini tergantung dari masing-masing manajemen. Waktu saya di Bali, saya subsidi silang. Yang awalnya budget kita pakai buat acara, buat event, buat banner, buat marketing offline, kita bikin acara, semua kita alokasikan buat teman-teman lagi, kita balik ke mitra lagi. Dan saat kita transfer itu duitnya untuk sebagai sosial, kayak buat sembako, masker gratis, bahkan mereka pun juga kalau mau vaksin kita adain, kita biayain, kalau mereka sakit kita biayain, semua kita lakukan. Tapi satu hal nih, Jennifer. Media is everything, Jennifer. Kalau apa yang kita lakukan segamblang aja udah kita lakuin, nobody know. Akan dari mouth to mouth doang. Cuman begitu kita jump in ke media, seluruh customer pun akan tahu, oke, Gojek itu adalah suatu company ride hailing yang memang peduli banget sama driver. Dan
dia akan pakai Gojek. Hmm. Satu halnya kayak gitu. Oke, dari Rio, bagaimana cara Gojek mempertahankan kualitas mitra driver? Karena secara tidak langsung driver Gojek kalau tidak memiliki kualitas yang baik pasti akan berpengaruh ke perusahaan. Yes, good. Thank you nih, Rio. Jadi kita punya skala performance. Dari skala penyelesaian order, skala rating, skala dia tuh punya laporan di customer atau enggak, misalnya kayak sexual harassment kan parah banget tuh. Kita pasti putus mitra lah. Kalau ngebut di jalan, robos lampu merah, itu kan kita ke record semua. Dan kita tahu performance-nya di mana. Dari pertama, jumlah penyelesaian order. Kita tahu kan range tertinggi berapa, range terendah berapa. Mediannya berapa, dan average-nya berapa. Itu statistika kepake banget di Gojek. Jadi kita tahu nih, seberapa besar performance kita sekarang yang bagus. Once kita mau set target, kita mau kasih mereka carrot strategi, kita kasih mereka insentif, gue harus nembak di angka penyelesaian order berapa. Supaya mereka naik. Itu ada salah cara untuk kita lakukan. Dengan prinsip ratingnya harus minimum bintang 4 atau bintang 5 mungkin ratingnya, atau bahkan nggak boleh sama sekali dia punya sanksi. Dan kita punya program yang lain. Buat mitra-mitra yang memang high quality driver, kita akan kasih mereka care lebih banyak. Voucher gratis, 500.000 sebulan, bisa buat beli belanja, apapun, bisa dapat saldo GoPay, bisa dapat KPR rumah yang saya lagi jalan sekarang. Jadi kita udah sama Perumnas, mereka bisa punya rumah. Bayangin driver Gojek bisa punya rumah, nyicil dari Gojek. Itu sih. Ya, good. Nah, dari Louis, bagaimana Gojek dapat mempertahankan banyak order? Jangan kan mempertahankan, harus meningkatkan order dong ya. Jangan cuma mempertahankan, gimana caranya? Pastinya ada demand generation sih, dan kita akan improve. Tergantung nih, Louis kasih jelas. Kita harus tahu supply and demand kita ada di mana. Saat marketnya gede, demand-nya ada. Kalau kita nggak punya supply yang kuat, maka kita akan lost order juga kan. Jumlah yang order 10, driver kita cuma 3. 7-nya pasti ngilang ke orang lain kan. Jadi buat tingkatan order bukan semata-mata kita harus memarketkan si demand-nya untuk yuk beli promo. Useless, bro. Kalau misalnya kita nggak punya supply yang kuat. Supply harus kita naikin supaya apa? Dia bisa menjaring order lebih besar. Gitu. Jadi supply demand balancing itu hal yang bisa buat menjawab sih. Baik mempertahankan maupun mengimprove gitu. Oke, ya ini bagus juga nih. Tiffany bertanya tentang gimana caranya menarik minat masyarakat untuk menggunakan GoClean dan GoMart. GoClean udah nggak ada ya? GoClean so far kita close gara-gara COVID. Oke, GoMart ini gimana caranya supaya menarik? GoMart ini kan satu layanan Gojek yang emang dia bisa beli ke Hypermart, ke Superindo dan kawan-kawan. Caranya adalah kita put di dalam aplikasi bahwa GoMart itu ada, itu sudah pasti. Supaya customer juga tahu, pertama itu. Kedua, kita akan bikin campaign event sih biasanya. Kita di sosial media, kalau ada GoMart, kita bisa taruh promo-promo GoMart itu. Contoh, kayak, yuk belanja, waktu itu kita pernah bilang, yuk belanja GoMart, kamu tenang di rumah. Ada kayak gambar ibu-ibu yang milihin ikan, fresh, segala macam, jadi sebagai promo lah. Gitu. Dan bahkan kita juga kasih injection voucher atau cashback. Tapi, salah satu hal yang saya lakukan di Bali adalah GoMart ini kita pakai dengan campaign masak di rumah tadi. Begitu masak di rumah, dia pengen beli bahan-bahannya, dan tinggal klik, kita akan ada fasilitas GoMart ke situ. Satu porsi dia perlu ayam dan ikan dan sebagainya sih bumbunya. Itu. Kalau menurut saya, apa yang baru ditaruh yang paling depan. Menurut saya itu kan karena saya kan biasa pakai GoCar, saya biasa pakai ya Grab, GoCar. Jadi saya tuh nggak perhatiin yang lain. GoMart ini saya juga baru tahu. Ya paling dulu pernah nyoba kayak belanja, tapi kayaknya nggak terlalu suka. Saya lebih suka belanja di ini, di Segari sama tukang sayur. Sayur box. Itu yang Jadi maksud saya ada mungkin nanti fiturnya ada nanti video. You make it small di atas. Jadi setiap itu promo lu kasih videonya di situ. Jadi karena saya ngeliatnya, karena kita kan ngelihatnya cuma GoCar doang, saya nggak lihat yang lain-lain karena saya buru-buru. Jadi kalau sekarang habit saya semuanya belanjanya online. Saya udah nggak mau lagi pergi ke mall belanja ini belanja. Habisin waktu. Saya bilang saya di rumah saya bisa kerjain yang lain, saya bisa nulis, bisa apa segala macam. Ini datang aja ngasih. Saat saya pulang dari rumah nih, ada aja paket datang nanti. Kalau habit saya sekarang begitu gitu loh. Karena saya takes time, gue harus ke mall, gue mesti parkir, gue mesti apa, males gitu. Agree, Bu Lina.
Oke, Oke, Kevin, thank you. bertanya presentasi EKS seperti kita tahu bahwa tingkat polusi. Oh, sudah Hmm. tinggi polusinya. Apalagi ditambah dengan ojol. Sudah meningkat rate 30-40%. Oke, kalau boleh tahu Gojek itu sendiri langkah apa yang dilakukan mengurangi karbon monoksida? Siap. Memelihara Oke. bumi. Oke, Oke. Kevin. Ini Kevin kayak cinta bumi banget deh. Besok kayaknya bisa sebagai GCG manager kayaknya. Green Corporate Governance. Oke. Go green ya tadi. Kita realize nih Kevin. Kita believe bahwa Gojek justru mengurangi karbon monoksida. Ya. Jumlah customer kita yang harusnya pakai motor segitu banyak, pakai mobil, kita akan kurangi kemacetannya dengan Gojek gitu. Dan ini fakta ya, teman-teman. Saat kalau mau ketemuan di mana, kita mau pergi dari satu tempat ke tempat lain, misalnya ya, bawa motor semua kan, jalan gitu. Ketika mau motor, kenapa nggak pakai go-kart? Satu mobil buat rame-rame. Ini something yang kita bisa create gitu. Ketimbang dia harus bolak-balik bolak-balik pakai motor masing-masing, kenapa nggak pakai go-kart? Salah satu contohnya. Kedua, semakin macet semakin banyak karbonnya kan, karena mobil itu relay, diem aja, idle. Dengan macetnya itu dikurangin dengan ojek gitu, yang naik motor lebih cepat, dan jumlahnya pun juga stagnan lah. Ownership motor tuh growth-nya tuh kurang lebih stagnan setiap tahunnya. Jadi dengan ada Gojek bukan berarti tiba-tiba yang jadi driver beli motor banyak, enggak gitu. Dan kalau Kevin tahu, di Jakarta kita lagi pilot yang namanya motor listrik gitu. Dan motor listrik ini something yang memang baru mau pindah lah dari bensin ke listrik. Tapi untuk mencapai itu kita lagi doing research nih. Apakah motor listrik ini bisa dibeli oleh teman-teman mitra karena harganya mahal. Meskipun biaya bulannya lebih murah, tapi modal store di awal mahal. Harga PCX itu 90 juta sampai 100 juta. Sedangkan harga PCX yang nggak elektrik itu 40 juta, 30 juta, 40 juta. Jadi hampir almost double gitu kan. Lebih bahkan. Dan chargingnya itu juga nggak selama itulah. Setiap 4 jam, 5 jam harus ngecas. Ngecasnya 3 jam juga, kan nggak mungkin dia nganggur 3 jam. Nggak mungkin kita harus switch battery. Switch battery, baterainya mahal. Nah ini yang kita belum ketemu sih. Tapi at least kita, kita doing ke situ. Di samping itu kita juga banyak lagi kegiatan dari sosialnya para driver, komunitas. Bersih-bersih sungai, juga bersih-bersih pantai kalau di Bali. Itu juga kita lakukan banyak sih. Dengan beberapa NGO. Gitu Kevin. Oke, Nandita, bagaimana cara Gojek mendapatkan banyak mitra pengemudi, sedangkan di luar sekarang banyak sekali aplikasi ojol yang mungkin lebih menguntungkan. Ya, ada InDrive dan segala macam. Yes, betul. Tapi brand mindset is everything nih, Nandita. Kita bisa bilang bahwa Gojek saat ini pemimpin market share, market leader. Gitu. Even dengan Grab di Indonesia. Jadi kita bisa ngasih tahu bahwa yuk join ke Gojek, kamu bisa dapat yang lebih baik gitu. Testimoninya pun juga ada gitu. Mereka dapat berapa sebulan, kita akan manggil si driver-driver kita untuk testimoni. Dan kita pun juga sebelum melakukan testimoni ini, kita research nih di dalam internal. Kita panggil orang yang di Grab doang, kita panggil orang yang di Gojek doang. Berapa sih pendapatannya? Kita juga panggil orang yang punya dual application, bahkan triple application. Sama InDrive dan Maxim, kita ngobrol bareng. Kira-kira nih teman-teman sebagai mitra, berapa sih penghasilan sebulan dari Gojek, Grab, InDriver misalnya? Which is better? Begitu tahu kita jadi kebanyakan ke Gojek, then let's do it. Kita bisa campaign ini sih. Gitu. Selfie ini bertanya tentang apakah wajar kalau perusahaan itu sering trial and error? Yes. Oke. Trial error tuh wajar nih. Saya manggilnya Priscilla. Oke. Trial error itu wajar. Dan kita tetap doing eksperimen, Priscilla. I assure bahwa di Gojek itu tetap doing eksperimen. Dan kita nggak melulu eksperimen gagal, makanya wah jelek nih orang, wah ini orang nggak bisa kerja. Bukan ya. Cuman once kita doing eksperimen, kita harus tahu kalau bagus kenapa, kalau jelek kenapa, supaya kita punya learning. Tapi ya kita akan tahu nih
Jangan sampai kita eksperimen something yang pasti udah drop gitu. Jadi sebelum eksperimen itu dimulai, kita punya forecasting, kita punya perhitungan data analisis yang tepat sih. Gitu. Tapi trial error, yes, itu kepake. Dari sahabat Clara, tips and tricks untuk loyal customer, menjaga loyal customer. Oke, kita ngelihat dari loyal customer artinya demand generation. Kita punya satu promo di mana ada anak sultan, warga gitu ya, go club. Itu adalah salah satu untuk kita bisa menjaga kesetiaan mereka. Kita yakin bahwa, dan kita doing research bahwa orang-orang yang pakai Gojek itu adalah orang yang setia dari sekian tahun. Misalnya nih, Eka biasanya satu minggu order GoFood 4 kali. Begitu Eka order cuma sekali, kita punya alarm. Kita punya alarm. Dan kita akan coba, hey Kak, yuk kita tembakin vouchernya GoFood misalnya. Dipakai atau enggak? Debate sama dia. Diambil, oke. Pakai satu voucher. Pas dia udah mulai balik 4, kita tambahin. Kak, kita punya super promo buat kamu. Dengan kamu beli paket makan ini, subscription ini, dengan cukup 20.000, kamu dapat sekian. Gratis. Ini adalah salah satu hal marketing yang kita bilang untuk customer engagement sih. Yaitu kesetiaan customer sih. Gitu. Oke. Dari Ali, gimana dengan order fiktif? Nah, ini nih, pembeli yang mesti diidentifikasi malah pembelinya. Yes. Oke. Jadi order fiktif sisi driver ya. Begitu driver itu nggak menemukan alamatnya atau order fiktif, dia akan lapor ke Gojek. Lapor ke Gojek, kita akan ganti rugi seluruh yang dia keluarkan. Kalau dia cash, kita akan ganti rugiin. Kita akan ganti juga mereka punya trip perjalanan sesuai dengan aplikasi. Dengan syarat kita harus valid dulu bahwa itu benar order fiktif, dan kedua mereka punya bond atau pembelian. Sometimes mereka kalau cuma bawa kotak makanan doang, kita nggak tahu dibeli atau nggak, atau bahkan oknumnya adalah drivernya, gitu. Tapi makanan yang udah kita ambil kalau itu order fiktif, kita akan minta mereka untuk, yaudah Mas, ini dibagiin aja ke panti asuhan atau nggak kasih orang pinggir jalan aja, sebagai bentuk social impact ke kita. Customer yang sering ke tracking bahwa dia ada order fiktif, kita matiin. Ya, betul. Oke, ini dari David, gimana kalau yang cash and salary kayaknya tadi udah nih mencari driver yang baik. Kalau David ini nanya tentang fintech nih. Bagaimana GoPay itu lebih diminati daripada OVO dan ShopeePay? Nah, jawabannya cukup simpel. Ini adalah ekosistem. Ekosistem is the key, David. Kalau kita nyebut produk ya udah itu ngomong udah disebut semua, GoPay, OVO, Shopee, dan segala macam. Result akhirnya adalah QRIS. Payment offline adalah QRIS. Ya kan, kita mau bayar segala macam bisa pakai BCA, bisa pakai GoPay, OVO, Shopee, dan kawan-kawan. Tapi ekosistemnya GoPay lebih gede ketimbang yang lain. OVO cuma bisa dipakai untuk apa? Bayar parkir. Sekarang udah nggak zaman lagi, cashback udah nggak ada. Terus OVO juga bayar untuk makanan. OVO bisa untuk apa? Untuk beli bayar transportnya Grab. Tapi ingat, OVO tuh lipo, sedangkan Grab itu other companies. Jadi OVO sama Grab itu cuma sebagai kerjasama. Kalau GoPay, kita satu ekosistem, satu keluarga gitu. Buat bisa GoMart, GoPay. Buat transport, GoPay. Buat food, GoPay. Buat bayar offline, GoPay. Dan tuh uangnya muter. Semakin banyak use case yang bisa dipakai oleh GoPay, semakin lakulah GoPay itu. Gitu. Oke. Eka ini kayaknya udah banyak banget ya, saudara. Waktunya udah mau mepet. Kamu tadi katanya mau main game, boleh. Terus kamu kasih nomor aja, nomor WA boleh? Boleh. Supaya mereka kalau nanya sendiri. Soalnya nih kan kalau mereka mau nanya sendiri, mereka boleh, silakan. Bentar. Nomor WA. Sip. Oke, teman-teman. Bu Lina, saya izin sebentar, pengen teman-teman main sih ya. Iya dong. Tuh juara tuh dapat tuh 100.000, lumayan. Kalau juara 1 dapat 100.000, kalau juara 2 50.000, 3 30.000 ya. Good. Nanti tolong di WhatsApp ke saya nomor telepon yang ada GoPay-nya. Saya akan transfer GoPay. Sip. Siapin teman-teman punya handphone. Ini harus dua sih. Satu laptop atau satu handphone gitu ya. Play Kahoot gitu. Ada yang pernah? Ada yang Saya pakainya MyQuiz. Oh, oke. Sip. Ya, MyQuiz juga sama mirip. Teman-teman bisa
lihat dari ini QR code-nya, atau teman-teman bisa cari Kahoot app atau Kahoot web, nanti langsung masuk. Apa ini punyanya Gojek juga? Punya Bukan. Gojek Ini juga? Oh enggak, gue pikir luar. punya Gojek. Kan tadi ada gamenya juga kan Gojek. Iya, GoPlay itu. Kita ada 40 orang, kita tungguin ya, baru 10. Ayo dong. 15, 16, 19. At least ditunggu sampai 30 ya, maksimal. Optimisnya 30, yuk. Ini pada tidur ini, nggak dengerin. Ya silakan join. Udah berkurang banyak nih. Dari 43, 3 orang udah 22. Terus? Ayo. Biar rame. Loh. satu malah nurun. Iya. Patricia, Theo 23, 24, 25, 26. Ini baru pada join nggak ini? 27. 30 kita lock ya teman-teman ya. Ayo 3 lagi. Eric, Jerry, Selfie, Adeline sudah. Satu Penny, lagi. Mario, malah turun. Wilson, Sylvia, Aifa, Christophorus, Vanessa. Ya udah. Kita Mulai hitung aja lah, mundur ya. start. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lock teman-teman. Kita start ya. Pemanasan ya teman-teman. Pemanasan dulu kita. Buat teman-teman yang belum pernah pakai, kita ngelihat di sini ada pertanyaannya dalam layar. Pilih handphone kalian. Sip. Ini pertanyaan pertama, masih ada yang bilang putih merah. Bu Lina ini tolong sih. Polandia. Iya. Polandia. Oke, ini nggak ada poinnya teman-teman. Ini pertanyaan cuman pemanasan lah ya. Pemanasan kedua. Ini Scoreboard. scoreboard ya, tapi kan 0. Kita nggak ada skornya ya. Kedua ada true all false nih. 1754 tambah 2246 berapa? 5.000 bener atau salah? Ada waktunya teman-teman. Di sebelah kiri. 4, 3, 2, 1. Oke. Jawabannya benar. 5.000. Oke. Kok 5.000, 4.000 dong? 4.000 ya? Salah benar. Oh iya, salah. Saya yang salah kalau gitu. Berarti masih segar ya? Siap. Ya tadi soalnya saya tahu salah. Oke. Pemanasan juga tadi. True or false ketiga, sering sessionnya Eka Saputra Wijaya, bener atau salah? Waduh, nggak apa-apa. Ini nggak ada skornya. Habis ini kita pakai skor ya teman-teman ya. Saya pertanyaan habis, kita pakai skor. So, watch carefully. Ada waktu ya. Oke. Sip, ini kuis yang pertama. 3 pilar utama Gojek. Itu kan ada screenshot di grup. Saya sudah screenshot di grup, mereka nggak baca. Oke, ada, sip. Oke, kita lihat. Michael, Lewis, Mike Wills, Penny, Fane. Oke. Wilson. Sip. Pertanyaan berikutnya, true or false?
Gojek tahun ini berusia 12 tahun. True or false? Yeay. Louis menyalip. Oh, Louis benar ya. Louis, Oke. Mike Louis masih. Siap. Next. Type the answer. Fanny yang naik ya. Nadiem Makarim lah. Oh, gue yang jawab. Saya pikir ada pilihan ya, nggak ada. Nggak ada. Ini type your answer. Oh, Nggak apa, bocoran berarti. dapat KPN. Apa dapat ini KPN? Yeay. Cuma Keren. 20 orang yang jawab. Mike Wilson ya. Louis masih ya, Fadel yang Louis naik masih sekarang. Fadel. Oke. Next. Pada tahun 2015, Gojek punya berapa servis? Nah, ini nggak ada tadi kayaknya di grup. Saya screenshot nggak tadi. Empat. Keren loh. Keren. Sip. Louis. Oke. Ambrosius sama Freddy mulai menaik. Oke, habis ini pertanyaan lebih ke arah materi ya, teman-teman. Multi select. Salah satu cara untuk membantu kita mendapatkan data real untuk kebutuhan konsumen adalah yes. Keren. Oke, jawabannya adalah market research dan FGD, focus group discussion. Itu kayak wawancara tadi. Contoh kita manggil driver. Oke. Mike Wills. Louis, Oke. Fadel masih 3 ya. Oke. Sebuah istilah marketing untuk menarik lebih banyak konsumen adalah demand generation. True or false? Mantap. Louis menyalip, Rio mulai datang. Mantap. Tinggal 3 pertanyaan. Double points ya. 4 mega shift customer behavior di COVID-19 adalah stay at home, bottom of pyramid, go virtual, dan Ada tadi tuh di grup. Saya Type your screenshot, answer soalnya ya. saya screenshot tadi. Kalau masih ada yang satu nggak lihat grup namanya. Nggak aware. Oke, empathic society gitu. Mantap, semuanya nggak ada yang cuma sepatah-patah kata loh. Keren. Contekannya pas. Saya kasih screenshot tadi. Gitu. Sip, Ambrosius naik, Latricia juga naik. Last 2 questions ya teman-teman. Di balik sebelum pandemi, Indonesia mengalami lonjakan digital yang besar. True or false? Good. Mantap. Good. Perhatiin semua 28 pas. Jadi ini adalah satu hal yang bagus buat teman-teman untuk kedepannya bahwa sosial media, advertising dan apapun yang bentuknya adalah digital, something yang good buat branding dan kawan-kawannya.
Sip. Terakhir. Not one of the new rules of tech industry. Sip. Ada juga di grup. Ya, podium nih. Ambrosius juara 3. Terus yang kedua Mike Mike Wilson. Wills, Lewis ya? Siapa nih? Lewis lah. Lewis. Ya kan? Lewis. Oke. Selamat ya teman-teman buat yang udah menang. Nanti jangan lupa. Lewis 100.000, Mike. Mike 50.000, Ambrosius 30.000. Selamat. Selamat. Terima Bisa kasih, berkunjung Eka. teman-temannya. Oke. Waktu pertama saya kembalikan ke Bu Lina ya. Ya, oke, semua udah selesai. Ini udah waktunya lewat 1 menit. Oke, terima kasih Eka untuk sharing sessionnya. Still the best. Ternyata saya lihat kamu presentasi terakhir 2 tahun lalu. Berarti yang Iya. miss angkatan 2019, 2018. Ya, angkatan 2017 yang dapat ya. Angkatannya Ya. Jessica. Oke, terima kasih Oke, Eka. Terima kasih. Thank you Sukses very selalu much for Bu your Lina. sharing experience. Sukses ya. Sukses. Thank you. Thank you.